Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 524. Gangguan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, juga demi kebaikan kita semua, kata Shou Wei dengan ekspresi serius. Yang lain hanya melirik si bocah gendut, lalu melanjutkan perjalanan mereka dalam diam. Sementara itu, pusaran energi di dantian Yung Xiao berputar perlahan. Dan dalam sekejap, segelnya lenyap seperti gelembung yang pecah. Ekspresi aneh mulai muncul di wajahnya ketika ia menyadari sesuatu. Ternyata, selain dirinya, 2 dari 4 orang lainnya juga telah berhasil membuka segel mereka. Salah satunya adalah pria gemuk berwajah bulat, sementara yang lainnya adalah wanita berwajah dingin yang mengenakan pakaian istana. Hanya pria berjenggot yang tampak paling biasa, tidak ada sedikit pun aura yang bisa dirasakan darinya. Namun, baik si pria gemuk maupun wanita berpakaian istana tampaknya tidak menyadari bahwa mereka telah ketahuan. Mereka tetap berpura-pura seolah segel mereka masih aktif. Dan tanpa menimbulkan kecurigaan, kelima orang itu terus melangkah menaiki gunung dengan cepat. Segera, Yung Xiao melihat deretan halaman kecil yang sudah dihuni oleh banyak orang. Beberapa di antaranya tampak seperti murid sekte biduk yang berjaga di luar. Kita akan tinggal di sini malam ini. Jelas, Shou Wei. Yung Xiao mengernyit. Tinggal di sini? Bukankah kompetisinya dimulai hari ini? Shou Wei tersenyum. Memang, tapi hari ini hanya tahap awal, undian, dan penilaian kualifikasi. Masih ada 50 turnamen luar teratas yang harus dilalui. Karena jumlah pesertanya banyak, suasananya masih kacau. Jadi, tidak akan ada penonton pada hari pertama. Besok akan ada penyisihan dari 50 menjadi 20. Dan di hari terakhir, pertarungan paling menarik akan terjadi, yaitu dari 20 besar menjadi 10 besar. Saat itu, semua kekuatan lokal dan kamar dagang utama akan hadir untuk menonton. Bahkan para tokoh berpengaruh di kota Southfire akan muncul. Yung Xiao tidak terlalu tertarik menyaksikan pertandingan para murid sekte. Yang ia ingin lihat hanyalah apakah Mei Donger bisa masuk 3 besar. Karena itu, ia memilih untuk menetap dan berkultivasi dengan tenang. Ia akan menonton langsung di hari ketiga. Sementara itu, Shou Wei sudah berbicara dengan salah satu murid sekte biduk yang berjaga di pintu masuk. Setelah beberapa saat, murid itu menunjuk ke salah satu sudut halaman kecil. Shou Wei segera memimpin mereka berempat menuju halaman tersebut. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa koridor di mana banyak pembudidaya tengah mengobrol dan tertawa. Tatapan mereka tertuju pada kelompok Yung Xiao, seolah menilai orang-orang baru yang datang. Dari pengamatan sekilas, hampir setengah dari mereka tampak memiliki kultivasi yang disegel. Mereka lebih banyak diam, jelas tidak ingin mencari masalah. Sementara itu, mereka yang tidak disegel terlihat lebih angkuh, menunjukkan bahwa mereka mendapat perlakuan khusus. Cobalah untuk tetap low profile di sini. Jika tidak, kultivasi kalian akan disegel, dan kemungkinan besar nyawa kalian juga ikut melayang. Shou Wei memperingatkan dengan nada serius. Ekspresi pria berjanggut itu berubah. Bukankah ada orang dari sekte biduk yang menjaga ketertiban? Siapa yang berani berbuat onar di tempat ini? Kalian juga melihatnya sendiri, jawab Shou Wei pelan. Satu-satunya penjaga di sini hanyalah beberapa murid Wuzong di pintu masuk. Kemampuan mereka terbatas, jadi lebih baik kalian tetap berhati-hati. Pria berjanggut itu terdiam, ekspresinya tampak tidak nyaman. Dengan kultivasinya yang disegel dan tatapan penuh perhitungan dari orang-orang di sekitarnya, ia merasa seperti seekor domba yang berjalan ke dalam sarang harimau. Pria gemuk dan bulat serta wanita berwajah dingin dengan pakaian istana tetap tanpa ekspresi. Segel mereka sudah lama terbuka, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Sepertinya ini tempatnya. Shou Wei menatap pintu masuk halaman. Bangunan itu tampak tua dan sedikit rusak, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya dan langsung melangkah masuk. Namun, begitu melewati gerbang, ekspresinya langsung berubah drastis. Angin kencang berhembus dari dalam, membentuk bayangan telapak tangan tajam yang menghantam ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Suara dingin terdengar dari dalam halaman. Siapa kalian? Pergi dari sini.
Shou Wei terkejut, tetapi refleksnya cepat. Ia segera mengangkat tangan kanannya dan mengerahkan Yuan Qi yang kuat, membentuk telapak tangan raksasa di udara untuk menahan serangan itu. Boom! Dua telapak tangan bertabrakan di udara, menciptakan gelombang energi dahsyat yang menyapu ke segala arah. Beberapa pohon di halaman roboh seketika, bahkan gerbang halaman pun hancur berantakan. Shou Wei terhuyung ke belakang, wajahnya sedikit berubah. Ia tidak mampu sepenuhnya menahan serangan itu dan malah sedikit terdesak. Sebagai Grandmaster bela diri bintang 6 puncak, ia langsung menyadari bahwa lawannya setidaknya berada di bintang 7 atau bahkan lebih tinggi. Keributan ini segera menarik perhatian para seniman bela diri di sekitar. Puluhan cahaya melesat ke udara dan mereka berdiri mengamati dari kejauhan dengan ekspresi penuh minat. Sementara itu, mereka yang kultivasinya telah disegel hanya bisa ragu-ragu di tempat, takut ikut terseret dalam masalah ini. Wajah Shou Wei dipenuhi amarah. Ia berteriak, "Siapa kalian? Halaman ini diberikan kepada kami oleh Sekte Biduk." Dari dalam halaman terdengar suara santai. "Oh, kami kira tempat ini kosong. Tapi kalau kalian mau, silakan cari tempat lain." "Apa?" Shou Wei semakin marah. Ia memang tidak ingin mencari masalah, tetapi sikap pihak lain terlalu arogan. Dengan begitu banyak pembudidaya yang menyaksikan, ia tidak mungkin menerima penghinaan seperti ini. Sebagai seseorang yang cukup dihormati di kota Sapphire, mana mungkin ia bisa menelan harga dirinya begitu saja? Saat itu juga, beberapa murid Sekte Biduk yang bertugas menjaga ketertiban segera bergegas ke tempat kejadian. Seorang pemuda yang memimpin mereka berteriak, "Apa yang terjadi di sini? Berani-beraninya kalian membuat keributan di wilayah Sekte Biduk." Setelah mendengar penjelasan Shou Wei, pemuda itu menatap tajam ke dalam halaman dan berkata dengan suara tegas, "Siapa kalian? Kenapa tidak tinggal di tempat yang sudah ditentukan?" Suara dari dalam terdengar lagi, kali ini dengan nada lebih santai. "Tempat yang disediakan terlalu kecil untuk kami. Jadi, kami mencari tempat yang lebih luas. Kalau mereka tidak suka, suruh saja mereka mencari tempat lain." Para pembudidaya yang menonton kejadian ini terdiam. Mereka semua bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang ini, begitu berani hingga berani memerintah murid-murid Sekte Biduk seolah mereka tidak peduli sama sekali. Sikap mereka benar-benar terlalu arogan. Orang-orang tahu bahwa mereka yang ditempatkan di tempat ini umumnya adalah para pembudidaya keliling tanpa dukungan sekte. Sementara itu, mereka yang berasal dari sekte ternama tinggal di tempat yang lebih layak dan nyaman. Mereka sangat menghormati Sekte Biduk dan tidak berani melawan aturan. Namun, orang-orang ini tidak hanya merebut tempat tinggal mereka, tetapi juga dengan arogan menyuruh mereka pergi. Keberanian mereka benar-benar di luar dugaan. Ekspresi murid Sekte Biduk berubah saat ia menatap orang-orang di dalam halaman. "Jadi kalian," gumamnya dengan nada ragu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit ditebak. Shou Wei merasa ada sesuatu yang tidak beres. Melihat reaksi murid Sekte Biduk itu, hatinya mencelos. Seperti yang ia duga, murid itu segera menenangkan diri dan kembali bersikap tenang. Ia menatap Shou Wei dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata, "Kita semua ada di sini untuk menyaksikan kompetisi Sekte Biduk. Bersikaplah rendah hati dan jangan cari masalah, mengerti?" Tanpa menunggu jawaban, ia melirik murid-murid lain dan pergi begitu saja dengan lambaian tangan. Apaan ini?" Semua orang tercengang. Penyelesaian seperti ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Begitu para murid Sekte Biduk pergi, pertikaian pasti akan berlanjut. Shou Wei juga terdiam. Ia menatap halaman kecil itu dengan ekspresi ragu, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Identitas orang-orang di dalam sana mungkin lebih berbahaya dari yang ia kira. Pria berjanggut yang berdiri di antara kerumunan merasa tak nyaman. Dikelilingi oleh tatapan dingin dari para pembudidaya lain, ia akhirnya berkata, "Lebih baik kita cari tempat lain saja." Namun, Yung Xiao menatapnya dengan dingin. "Pindah. Kalau kita menyerah sekarang, semua orang akan mengira kita lemah. Kemanapun kita pergi, kita akan diperlakukan sama. Begitu kau menunjukkan kelemahan, mereka akan menginjakmu
dan tak akan berhenti. Shou Wei terkejut mendengar kata-kata Yung Xiao. Ia menatap pemuda itu, matanya berkilat penuh pertimbangan. Lalu, dengan suara dalam, ia berkata, "Tidak buruk. Jika engkau terus mundur, kau tak akan pernah bisa maju." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Seperti ada belenggu tak kasat mata yang bergetar. Shou Wei terhenyak. Ia tak menyangka bahwa hanya karena satu kalimat dari Yung Xiao, ia bisa merasakan tanda-tanda terobosan. Tanpa ragu, ia segera mengeluarkan ramuan dengan ki spiritual yang kuat dan menelannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, energi melonjak dari dalam tubuhnya. Kemacetan yang menahannya selama bertahun-tahun akhirnya mulai runtuh. Cahaya samar menyelimuti tubuhnya, menandakan kemajuan kultivasi. Orang-orang di sekitar langsung terperanjat, memandangnya dengan ekspresi penuh kejutan, iri, dan bahkan dengki. Saat itulah, Shou Wei benar-benar sadar. Setelah bertahun-tahun bertahan hidup di kota Southfire, ia terlalu berhati-hati, terlalu takut kehilangan nyawanya. Semangat juangnya telah lama pudar, itulah alasan ia selalu stagnan. Jika ia memilih mundur hari ini, ia mungkin akan terjebak di level Grandmaster bela diri bintang 6 selamanya. Namun sekarang, setelah menerobos ke bintang 7, jalannya terasa jauh lebih terbuka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat masa depannya dengan lebih jelas. Karena murid-murid sekte biduk tidak peduli, "Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan." Shou Wei berteriak ke arah halaman. Sikapnya kini benar-benar berbeda. Tak seperti sebelumnya, ia bahkan tak lagi menunjukkan rasa hormat kepada murid-murid sekte biduk. Dari dalam halaman, terdengar suara sinis, "Kau baru saja menembus 1 bintang dan sudah berani besar kepala? Karena kebodohanmu, sebaiknya engkau pergi sekarang, atau engkau hanya akan membuang nyawamu dengan sia-sia." Senyum dingin muncul di wajah Shou Wei. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam halaman. "Kau cari mati!" Orang-orang di dalam langsung murka melihatnya mengabaikan peringatan mereka. Dengan teriakan keras, pintu halaman didobrak dengan suara bang. Sebuah sosok berjubah abu-abu melesat ke udara. Tubuhnya dikelilingi chi vital yang berputar liar. Lalu, dengan kekuatan dahsyat, ia mengayunkan telapak tangannya, menghantam seperti gelombang tsunami. Grandmaster bela diri bintang 7 puncak, Yung Xiao menyipitkan mata, memperhatikan kekuatan pria itu. Baginya, level ini tidaklah berarti. Namun, Shou Wei baru saja menembus bintang 7. Menghadapi serangan ini, akan sulit baginya untuk menahan. Saat tekanan dahsyat menerpa, Shou Wei langsung menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya. Wajahnya seketika pucat. Ia buru-buru mengerahkan seluruh Yuan Qi ke telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangannya berubah seperti besi panas membara, menghangatkan udara di sekitarnya, hingga memunculkan as putih tipis. Tapak besi meteorit merah. 2 telapak tangannya yang memerah membelah udara, bertabrakan dengan serangan lawan. Dalam sekejap, keempat telapak tangan bertemu dengan kekuatan luar biasa. Hembusan angin kuat menyapu sekitar, menciptakan suara tajam yang menyerupai jeritan burung yang dicekik. Tekanan roh Yuan Qi yang tak terlihat terbentuk menekan tapak besi Shou Wei hingga perlahan kehilangan cahayanya. Warna merahnya memudar, berubah menjadi hijau pucat. Kaki Shou Wei bergetar hebat sebelum akhirnya terhuyung jatuh ke tanah, berlutut. Ia kini dalam posisi terjepit, tak bisa mundur, namun juga tak bisa menang. Satu-satunya pilihan hanyalah bertahan. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Lawannya adalah seorang pakar bintang 7 yang jauh lebih berpengalaman. Ia tidak tahu berapa lama bisa bertahan sebelum tubuhnya benar-benar runtuh. Lebih buruk lagi, sepertinya pria berjubah abu-abu itu tidak sendirian. Dari dalam halaman, aura kuat lainnya samar-samar terasa. Jika pertempuran ini terus berlanjut, ia bisa saja menghadapi lebih dari 1 lawan. Rasa sakit mulai menyebar dari telapak tangannya. Retakan halus muncul di kulitnya, diikuti dengan darah yang merembes keluar dari beberapa titik akupunturnya. Jika keadaan terus seperti ini, ia tidak hanya akan kalah,
ia bisa mati di tempat. Di sisi lain, pria berjubah abu-abu juga mulai merasakan tekanan. Meskipun ia lebih kuat, perbedaannya hanya setengah bintang. Mengendalikan Yuan Qi dalam pertempuran ini pun bukan hal yang mudah baginya. Keringat mulai mengalir di dahinya, sementara tatapan matanya dipenuhi dengan kebengisan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.